Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas CLPI 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, untuk CLPI, untuk riwayat pembagian dividennya dulu. Ya, perusahaannya ada perusahaan yang baik karena riwayat pembagian dividennya jelas ya dan rutin. Yang terpenting itu adalah yang 3 tahun ke belakang ini. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Ya, jadi ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Jadi kalau yang seperti ini ya tentunya layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk ke kas Tarakas. Ya, turun dulu bentar. Kas Tarakas, oke, satuannya rupiah penuh ya. Kita harus lihat kas Tarakas karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit ya. Dan di sini memang untuk posisi kas Tarakasnya dia naik sekitar 6,5 miliar ya, naik 2%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Sekarang kita turun dulu ke saldo laba ya, yang ini nilainya. Nah, kita harus lihat saldo laba karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi si CLP ini ya sampai 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 564 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya. Jadi ini adalah perusahaan yang bagus ya, yang baik saldo labanya positif, dia juga bagi dividen ya. Nah, berikutnya kita ke ekuitas milik yang ini nilainya. Pindahin dulu. Benar 110 573. Ya, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 15,9. Artinya CLP ini telah profit sebesar 15,9 kali modal awalnya. Ya, jadi modal 1 miliar gitu, ibarat modal 1 miliar telah profit 15,9 miliar ya, hampir 16 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi ini sangat-sangat baik ya, dan secara PBV ini memang cukup murah ya di 0,8 dengan potensi profitnya 23% kalau misalnya ke book value-nya ya di 1958, sekarang 1500 per 1 April ya 2026. Dan nilai tambahnya ini memang sudah dihargai di bawah saldo laba per lembar ya di 0,86. Jadi secara keseluruhan, maksudnya secara sederhana, secara PBV gitu ya, ini saya rasa cukup murah ya. Sekarang kita lihat ke laba ruginya. Di sini kita langsung lihat ke pendapatan ya. Karena apa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Jadi kita lihat di sini pendapatannya CLP ini tumbuh 7% ya, naik 65,4 miliar. Pendapatan nanti dikurangi harga modal, nanti kita dapat laba bruto. Nah, ini penting juga untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Ya, jadi lewat gross profit margin. Jadi misalnya ini 13%. Jadi kalau teman-teman jual barang 100.000, ambil profit kotor 13.000. Ya, maka cari perusahaan yang laba bruto yang tinggi. Mungkin GPM tinggi, mungkin sesuai dengan sektor, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar juga laba bersihnya ya. Laba bruto nanti dikurangi beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti kita dapat laba periode berjalan ya. Ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak. Kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat untuk gross profitnya tumbuh 11% ya, dan untuk laba bersih naik 21% ya, naik 12 miliar ya, ini bertumbuh gitu ya, bagus. Secara PER ini cukup murah ya, PER di 7 kali gitu. Jadi PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Ya, jadi misalnya beli PER 7 ya, holding PER itu setidaknya berapa tahun? 7 tahun. Ya gitu. Jadi apa namanya? Ya harus jangka panjang gitu, nggak bisa jangka pendek gitu. Ini cukup oke juga saya rasa ya, si CLP ini cukup menarik juga sih sebenarnya di mata saya juga ini. Oke, sekarang kita lihat ke arus kasnya ya. Kita langsung pilih penerimaan kas dari pelanggan yang ini nilainya. Oke. Ini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Di sini kita lihat untuk rasionya tinggi ya, 95%. Jadi teman-teman itu misalnya jual barang 100 juta, customer bayar 95 juta. Nah, 5 juta sisanya itu berubah jadi piutang, nanti harus ditagih ya. Jadi ingat, penerimaan kas ini harus tinggi karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Nah, untuk penerimaan kasnya sendiri dia tumbuh 46,6 miliar ya, naik 5% gitu. Nah, nanti kas ini kita bayar untuk operasional dulu. Nanti kita dapat net CFO yang ini nilainya. Nah, ini wajib positif seperti ini ya, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya itu nggak habis ya untuk bayar operasional aja ya. Dan untuk net CFO di sini tumbuh juga ya, 46 miliar gitu, 191% ya tumbuhnya, ini baik ya.
Berikutnya untuk aktivitas ekspansi usahanya, di sini kita lihat nilainya negatif ya. Kalau negatif ya artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Nah, kalau yang sebelum ini kan positif gitu ya. Nah, kalau positif biasanya perusahaan cenderung menahan ekspansinya ya secara keseluruhan gitu. Meskipun memang di sini kita lihat di sini memang tuh ada penambahan capex itu lebih besar daripada yang sekarang. Ya gitu, cuma kalau saya sih biasanya lihat saham-nya aja. Nah, di sini plusnya ini ternyata karena dia ada pencairan investasi surat berharga ya. Nah, di sini kita lihat selanjutnya ke aktivitas pendanaan atau berkaitan dengan pinjaman ke bank ya. Di sini nilainya negatif ya, bagus. Artinya perusahaan melunasi pinjamannya dan juga dia bayar dividen. Dan kalau nilainya plus, dia ambil pinjaman. Pelunasan negatif ya, pembayaran dividen negatif. Nah, ini pola arus kasnya bagus ya, plus min dan ada kenaikan kas secara kas. Uang yang dikumpulkan udah bayar operasional, udah bayar operasional, ada sisa ya, surplus. Bayar ekspansi, bayar dividen, bayar pinjaman, ada sisa, kenaikan kas secara kas. Jadi ini sangat-sangat sehat. Itu sangat bagus cash flow-nya. Sekarang kita lihat untuk resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensi ya. Ini kita pindahin dulu yang ini nilainya. Kok ini mau kas setara kas yang ini. Ya. Turun lagi. 235 ya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio kas, rasio lancar kuatnya 3,1, rasio kas juga bukan cukup ya. Ini oke ya, di 1,05 ya, jadi kewajiban yang harus lunas kurang dari setahun 235 miliar, uang di dompet 246 miliar, jadi bisa dengan mudah dilunasi, nggak ada masalah likuiditas. Untuk short term debt-nya di sini ada utang bank jangka pendek, cuma satu aja ya, ini ya kita tambahin dulu 48788. Nah, di sini kita lihat untuk rasio kas terhadap short term debt di 5 kali ya. Jadi utang depan mata 48,7 miliar, uang di dompet 246 miliar. Ini sekali lagi nggak ada masalah likuiditas ya. Ini posisi likuiditasnya sangat kuat. Nah, untuk solvensinya ada long term debt to equity ya, kita liabilitasnya dulu ya, kita pindahin dulu. Nah, di sini salah isi. Maaf. Di sini ya, salah isi saya nggak lihat. Ini dia rendah ya di 0,42. Lalu untuk long term debt di sini nggak ada utang bank ya. Jadi cuman ini aja ya, short term debt, secara keseluruhan total debt-nya turun gitu ya. Solvensi ini rendah resiko. Ya, jadi CLPI cash flow-nya kuat, likuiditasnya kuat, solvensinya juga sangat bagus ya, rendah resiko. Nah, jadi setelah saya pindahkan, CLPI ini adalah perusahaan yang saya rasa bagus ya, menarik gitu. Kenapa? 3 tahun ke belakang bagi dividen. Reward dividennya jelas ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Perusahaan juga telah profit sebesar 15,9 kali modal awalnya. Ya, ini baik gitu ya, dan juga secara PBV cukup murah ya di 0,81, potensi profitnya 23% kalau mencapai ke book value-nya. PER juga sangat masuk akal ya di 7 kali. Cash flow-nya tadi solid sekali, kuat, likuiditasnya sangat baik gitu ya, solvensi juga sangat terkontrol. Ya, jadi ini jangka pendek, jangka panjang rendah resiko. Ya, tinggal masalah harga aja. Masih murah atau masih kemahalan ya, itu aja selera masing-masing. Oke, itu aja untuk CLPI ya, pendapat saya. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan kalau itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Jadi hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham. Ya, jadi harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai ya gitu, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang. Jadi saya rasa nggak perlu diperdebatkan ya. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan dari saham langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.